No way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Sembiring bertemu kembali di video yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk pembelajar yang telah hadir, salam hormat dari saya. Mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini ya. Terima kasih. Para pembelajar yang berbahagia, seiring dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan masyarakat akan konsumsi barang dan jasa tentu semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa berakibat meningkat pula kebutuhan akan bahan baku, material, dan energi. Sementara ketersediaan bahan baku, material, dan energi semakin lama semakin berkurang. Oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan mengenai keberlanjutan atau sustainability. Kemudian dikembangkanlah beragam strategi yang tujuannya adalah pengurangan penggunaan bahan baku dan industri dalam kerangka ekonomi global. Pergerakan ke arah pembangunan yang berkelanjutan perlu menyertakan industri dalam kegiatan ekonominya. Strategi berkelanjutan memerlukan pengembangan mendasar dalam meningkatkan kualitas lingkungan industri serta efisiensi sumber daya. Demikian pula dengan kegiatan industri yang saling terintegrasi dengan komunitasnya. Ekosistem industri adalah suatu sistem di mana para pelaku industri menggunakan model daur ulang alami dan bekerja sama dengan menggunakan aliran bahan limbah dan energi limbah sehingga satu sama lain meminimalkan masukan bahan dan energi mentah sistem serta keluaran limbah dan emisi dari sistem secara keseluruhan. Melalui penerapan ekosistem industri, para pelaku industri mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pada ekosistem ini, limbah dari satu industri dianggap sebagai sumber berharga bagi industri lainnya. Dengan menerapkan prinsip daur ulang alami, maka bahan limbah dapat dimanfaatkan kembali dalam proses produksi, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan mentah baru. Selain itu, ekosistem industri juga berfokus pada penggunaan energi yang efisien. Aliran energi limbah dari satu industri ke industri lain dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Hal ini juga mengurangi kebutuhan akan energi fosil yang terbatas dan menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Pada proses ini, emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya, kolaborasi antara pelaku industri menjadi kunci dalam ekosistem industri. Melalui kerjasama yang erat, mereka dapat berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan limbah dan energi. Hal ini akan memungkinkan pengembangan solusi inovatif dan peningkatan efisiensi di seluruh industri. Tujuan ekosistem industri. Dalam mengembangkan sebuah ekosistem industri, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut yaitu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan dalam sektor industri. Pertama, ekosistem industri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas, dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat,
maka ekosistem industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan investasi, perdagangan, dan ekspor. Selain itu, tujuan ekosistem industri adalah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Dengan memfasilitasi hubungan yang erat antara perusahaan, startup, dan lembaga riset, maka ekosistem industri dapat mempromosikan pertukaran pengetahuan, pengembangan produk, dan adopsi teknologi terkini. Hal ini akan mendorong terciptanya produk dan layanan yang lebih baik, efisien, dan berdaya saing. Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi tujuan utama dari ekosistem industri. Melalui dialog dan kemitraan antara perusahaan, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, maka ekosistem ini akan memungkinkan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan tentu saja pengalaman. Hal ini memperkuat iklim bisnis, menciptakan peluang baru, dan mengatasi tantangan bersama seperti pengembangan infrastruktur dan regulasi yang kondusif. Para pembelajar, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga menjadi tujuan yang penting dalam ekosistem industri. Selain mencapai pertumbuhan ekonomi, ekosistem ini harus mempertimbangkan dampak lingkungan, melibatkan komunitas lokal, dan mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Penerapan teknologi hijau, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan sosial menjadi fokus dalam mencapai tujuan ini. Ekosistem industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing global. Dengan membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ekspor, maka ekosistem ini membantu perusahaan memasuki pasar internasional dan menjaga posisi mereka di tingkat global. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan juga memperkuat posisi industri dalam rantai pasok global. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, ekosistem industri berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menghasilkan lapangan kerja, memajukan inovasi, dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, ekosistem industri berkontribusi pada perkembangan yang positif bagi negara dan masyarakat. Konsep ekosistem industri. Para pembelajar, inspirasi dari ekosistem industri adalah ekosistem alamiah yang ada di alam. Tingkatan-tingkatan organisme dalam ekosistem alam saling berinteraksi, saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Di dalam sistem industri sendiri, tingkatan organisasinya adalah industri tunggal, industri kawasan, dan industri global. Antara komunitas industri dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini akan menciptakan kesatuan ekologi yang disebut sebagai ekosistem. Komponen penyusun ekosistem industri adalah bahan baku, sumber energi, komponen material, komponen pengolahan limbah, dan konsumen. Para pembelajar yang berbahagia, ciri-ciri ekosistem industri yang pertama yaitu siklus material dan bahan baku. Terdapat rantai operasi yang dimulai dari bahan mentah, kemudian diproses sehingga menghasilkan produk, dan selanjutnya proses produksi. Kedua, keragaman. Keragaman dapat dipahami sebagai keragaman pelaku dalam kerjasama pada industri. Ketiga, kawasan. Dalam sistem ekosistem industri, pemanfaatan material dan sumber energi menghargai faktor keterbatasan alam kawasan dengan mengontrol skala beban aktivitas pada lingkungan dan juga merupakan kerjasama dalam area yang saling berdekatan satu dengan lainnya.
Keempat, perubahan secara perlahan-lahan. Misalnya, generasi dana, regenerasi minyak bumi dan air tanah berlangsung setelah ratusan bahkan ribuan tahun. Demikian juga dengan evolusi biologi dan genetik terjadi secara perlahan-lahan. Mari kita bahas prinsip-prinsip dari ekosistem industri ya. Prinsip-prinsip dari ekosistem industri antara lain adalah ekosistem industri merupakan kerjasama antara beragam industri di mana limbah dari satu industri merupakan bahan material bagi industri lainnya. Keseimbangan input dan output industri yang mengacu pada keterbatasan sistem lain. Kemudian, pengurangan intensitas material dan energi dalam produksi. Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi dalam proses industri, pengembangan suplai energi yang dapat diperbaharui untuk keperluan industri, dan adopsi kebijakan baru bagi kebijakan nasional maupun internasional dalam pembangunan ekonomi. Para pembelajar, berikut ini adalah beberapa manfaat dari ekosistem industri, yaitu yang pertama, manfaat untuk perusahaan. Ekosistem industri akan menurunkan biaya pembelian bahan atau material dan mendapatkan hasil dari penjualan limbah kepada pihak lain dalam kawasan. Selanjutnya, menurunkan biaya perekrutan pegawai karena dilakukan secara bersama-sama dengan perusahaan lain dalam kawasan. Yang kedua, manfaat bagi lingkungan. Permintaan akan sumber daya alam akan berkurang. Kemudian berkurangnya jumlah limbah dalam semua bentuk limbah, baik itu padat, cair, ataupun emisi udara. Menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam transportasi. Para pembelajar, keuntungan bagi masyarakat adalah meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Kemudian biaya pemasaran lebih murah untuk masyarakat lingkungan sekitar kawasan dan di dalam kawasan, dan udara serta air yang lebih bersih sehingga masyarakat sekitar dapat hidup secara sehat. Pembangunan Industrial Park. Industrial Park atau Taman Ekoindustri adalah suatu area yang ditentukan secara geografis di mana bahan, energi, dan informasi bersirkulasi antar perusahaan. Tujuannya yaitu membangun bisnis yang menguntungkan sekaligus menempatkan nilai-nilai lingkungan pada prioritas yang tinggi. Tahapan pembangunan Taman Ekoindustri menurut International Guidelines for Industrial Parks oleh United Nations Industrial Development Organization, yaitu perencanaan, akuisisi tanah, desain dan pengembangan, operasi dan manajemen, regulasi, investment marketing dan fasilitasi, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja. Industrial Park Planning. Perencanaan pengembangan taman ekoindustri mencakup perencanaan dan pengawasan yang cermat. Langkah-langkah utama dalam perencanaan taman ekoindustri yaitu formulasi kasus bisnis termasuk studi prakelayakan, pra-identifikasi dari daftar pendek situs taman yang cocok, analisis kelayakan yang mendetail terhadap situs yang terpilih, dan penataan finansial dan kesepakatan dengan penyokong finansial. Yang kedua, Industrial Park Land Acquisition, Design, and Development. Beberapa aktivitas tipikal dari pengembang taman ekoindustri yaitu akuisisi tanah, pemindahan dan atau perakitan, master planning, negosiasi dan konklusi dari kemitraan pemerintahan atau institusional lainnya. Kemudian mendapatkan persetujuan dan izin perundang-undangan, terutama persetujuan
ESIA, mengatur keuangan dan pemasaran, koneksi utilitas eksternal, dan pengembangan jaringan distribusi utilitas internal dan fasilitas industri terspesialisasi. Industrial Park Operation and Management. Operasi Taman Ekoindustri mencakup manajemen dan pemeliharaan situs taman dan fasilitas, promosi investasi yang sedang berlangsung, pemantauan dan evaluasi kinerja, dan peningkatan serta investasi ulang yang sedang berlangsung. Manajemen Taman Ekoindustri sendiri lebih berfokus pada mengkoordinasikan para pelaku, menarik investasi dan memulai penjualan tanah kepada residen, dan mengumpulkan biaya pemeliharaan dan operasi bersama serta biaya dari pengguna. Industrial Park Regulation. Beberapa area yang dapat tercakup dalam legislasi Taman Ekoindustri berupa kriteria lokasi Taman Ekoindustri yang efektif, termasuk memastikan transportasi dan fasilitas komunikasi dan koneksi dengan pasar, kualitas infrastruktur fisik dan superstruktur brownfield pada Taman Ekoindustri, termasuk melalui sound planning dan kerangka kontrol pengembangan. Hak sehubungan dengan pendirian, penggunaan dan pemasaran, dan dengan demikian menginformasikan tambahan, pelengkap intervensi khusus sektor yang harus dilakukan untuk menghilangkan kendala pada sektor industri tersebut. Industrial Park Investment Marketing and Facilitation. Pemasaran investasi dan fasilitasi Taman Ekoindustri harus disinkronkan dengan upaya yang dilakukan oleh Investment Promotion Agencies nasional dan dihindari mengirim sinyal campuran dan menciptakan kebingungan di antara calon investor tentang peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut antara lain adalah peraturan investasi, terutama di mana mungkin ada yurisdiksi yang tumpang tindih. Sebaiknya melalui komite tetap dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait dan menyediakan sistem one-stop shop yang terintegrasi dengan hubungan yang jelas dengan kementerian terkait. Industrial Park Risk Management. Meskipun pengembangan kawasan industri menghadirkan banyak peluang ekonomi dan non-ekonomi, tetapi hal ini juga menghadirkan sejumlah risiko sehubungan dengan perencanaan, pengembangan atau pengoperasiannya, gangguan bisnis, dampak lingkungan atau sosial. Risiko tersebut dapat dikelola dengan lebih baik ketika dianalisis menggunakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memitigasinya. Sangatlah penting untuk memiliki rencana identifikasi, pencegahan, dan mitigasi risiko yang jelas baik di tingkat perusahaan maupun tingkat Taman Ekoindustri. Industrial Park Performance Evaluation. Untuk menentukan keberhasilan kawasan industri, perlu untuk menetapkan kerangka acuan, yaitu serangkaian tujuan untuk mengukur kinerja bersama dengan Key Performance Indicator. KPI dapat ditentukan untuk seluruh kawasan industri, fasilitas individu, atau berbagai proses di taman atau fasilitas individu. Sejalan dengan prinsip inti Sustainable Industrial Development, maka pedoman ini mengusulkan 3 kategori indikator yang secara total terdiri dari 13 indikator kinerja Taman Ekoindustri utama. Indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja sosial, dan indikator kinerja lingkungan. Berikut ini kita bahas implementasi ekosistem industri ya. Salah satu contoh dari implementasi ekosistem industri adalah kawasan industri Kalundborg yang merupakan jaringan simbiosis industri yang berlokasi di Kalundborg, Denmark. Perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut bekerja sama untuk saling menggunakan produk sampingan dan berbagi sumber daya. Secara singkat, pertukaran limbah antar industri independen dalam suatu sektor telah berlangsung berabad-abad untuk alasan sederhana,
yaitu untuk tujuan bisnis yang lebih baik. Akan tetapi, pembentukan ekosistem industri masih merupakan fenomena yang relatif baru. Sebagai contoh, di kawasan industri Kalundborg, Denmark, ekosistem industri sudah dibentuk yang antara lain melibatkan pabrik minyak, pabrik gips, farmasi, peternakan ikan, stasiun pembangkit tenaga batu bara, dan kota komunitas Kalundborg. Simbiosis dari kawasan industri tersebut hingga saat ini masih berkembang secara perlahan, tetapi telah melibatkan sekitar 20 partisipasi simbiosis yang terlibat dalam pertukaran air, energi, dan beragam sisa atau residu material yang menjadi bahan baku atau sumber bagi proses lainnya. Kalundborg Eco Industrial Park adalah realisasi penuh pertama dari simbiosis industri. Kolaborasi dan implikasi lingkungannya muncul secara tidak sengaja melalui inisiatif swasta berlawanan dengan perencanaan pemerintah, menjadikannya model perencanaan swasta untuk taman ekoindustri. Di pusat jaringan pertukaran adalah pembangkit listrik Asnæs, pembangkit listrik tenaga batu bara 1.500 MW yang memiliki hubungan material dan energi dengan masyarakat dan beberapa perusahaan lain. Surplus panas dari pembangkit listrik ini digunakan untuk memanaskan 3.500 rumah lokar dan peternakan ikan terdekat yang lumpurnya kemudian dijual sebagai pupuk. Uap dari pembangkit listrik dijual ke Novo Nordisk, produsen farmasi dan enzim, dan juga kilang minyak Statoil. Penggunaan kembali panas ini mengurangi jumlah polusi termal yang dibuang ke yacht terdekat. Para pembelajar, selain itu, produk sampingan dari scrubber sulfur dioksida pembangkit listrik mengandung gipsum dijual ke produsen papan dinding. Hampir semua kebutuhan gipsum pabrikan terpenuhi dengan cara ini yang mengurangi jumlah penambangan terbuka yang dibutuhkan. Selanjutnya, abu dan klinker dari pembangkit listrik digunakan untuk pembuatan jalan dan produksi semen. Pertukaran limbah, air, dan material ini telah sangat meningkatkan efisiensi lingkungan dan ekonomi, serta menciptakan manfaat lain yang kurang nyata bagi para pelaku, termasuk berbagi personel, peralatan, dan informasi. Faktor pendorong dan faktor penghambat ekosistem industri. Para pembelajar, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan perhatian yang dapat menjadi faktor keberhasilan taman ekoindustri, yaitu yang pertama, diperlukannya implementasi proyek secara terus-menerus sehingga dapat mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam rangka ekoindustri. Diperlukan kerja keras untuk mengidentifikasi regulasi dan kebijakan lain yang menghambat untuk dihilangkan. Kebijakan berdasarkan insentif, misalnya ecological tax reform, yakni keringanan ekopajak dan proyek-proyek teknis perlu diidentifikasi dan diimplementasikan untuk membantu menstimulasi pasar dalam menggerakkan ekoindustri. Para pelaku industri harus memahami limbah sebagai sesuatu yang bernilai sebagai bahan dasar untuk industri lainnya. Studi dan kerjasama harus diperluas dan perusahaan harus mengembangkan visinya dengan menyertakan keseluruhan sistem dalam perusahaan yang bersatu. Dilakukannya upaya membangun suatu sistem kerjasama berdasarkan pemanfaatan limbah dan energi pada suatu kawasan industri yang sudah ada. Selanjutnya, bagi kawasan industri yang sudah ada dan sudah berjalan cukup mapan, diperlukan suatu usaha yang memfasilitasi pengembangan sistem kerjasama berdasarkan pemanfaatan limbah dan energi. Kemudian, diperlukan adanya lintas batas antar sektor publik dan sektor swasta untuk menghasilkan ekosistem industri dengan dukungan institusional.
Pembuat kebijakan dapat diuntungkan ketika mengetahui bahwa untuk keberlangsungan daur ulang atau sistem meruntut, isu lingkungan harus direfleksikan juga dalam implikasi ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya dalam konteks komunitas aliran. Penerapan taman ekoindustri mengutamakan keragaman jenis industri untuk optimalitas siklus pertukaran limbah. Pada sisi lain, keragaman dapat juga menjadi kendala pada ekologi industri. Keragaman dapat berarti meningkatkan kompleksitas. Misalnya, keragaman pelaku berarti pula keragaman tujuan. Hal ini dapat menjadi kendala ketika mencoba merumuskan tujuan umum dalam pengembangan ekosistem industri. Dari sudut pandang berbeda, besarnya jumlah pelaku yang terlibat dalam kerjasama dapat merupakan pengaman bagi kelanjutan sistem. Di alam, semakin kecil dan sederhana sistem biotik, maka semakin rapuh keberlangsungan sistem. Bahkan jika salah satu organisme punah dapat menghancurkan simbiosis. Semakin besar dan semakin kompleks ekosistem seperti danau, sungai, dan hutan, maka semakin kecil kemungkinan sistem terganggu jika satu elemen tiba-tiba punah. Keragaman industri yang berarti pula keragaman interest pelaku merupakan suatu tantangan dalam penerapan ekosistem pada suatu kawasan industri. Sehingga perlu dilakukan komunikasi yang berkelanjutan untuk mencapai kesamaan persepsi dalam menyikapi tujuan jangka panjang penerapan ekosistem pada kawasan industri. Para pembelajar yang berbahagia, implementasi ekosistem industri bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kesadaran dan edukasi yang luas tentang pentingnya keberlanjutan juga diperlukan agar para pelaku industri dapat mengadopsi model ini dengan baik. Secara keseluruhan, ekosistem industri merupakan pendekatan yang inovatif untuk mencapai keberlanjutan dalam sektor industri. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi limbah, dan meminimalkan emisi, ekosistem industri berpotensi menciptakan sistem industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah akhir dari video kita kali ini. Semoga dengan menambah referensi-referensi dan video-video yang relevan dengan topik ini, para pembelajar dan kita semuanya dapat memperluas wawasan kita dan menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan suatu saat negara kita dapat mewujudkan ekosistem industri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.